Halo Pak Anwar Abbas, ada dua pengurus MUI Bengkulu ditangkap Densus 88 karena terlibat terorisme. Kok Pak Anwar Abbas nggak nongol? Biasanya belain nih, kemana nih Pak Anwar? Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Nusantara. Berita penangkapan dua pengurus teras MUI Bengkulu oleh Densus 88 masih hangat dibicarakan. Tak tanggung-tanggung, yang ditangkap adalah Ketua Komisi Fatwa dan Wakil Ketua Komisi Fatwa. Ya, Komisi Fatwa itu yang mengeluarkan fatwa halal haram. Bayangkan, yang pegang komisi adalah para teroris, apa tidak akan kebolak-balik itu fatwa? Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram. Bisa-bisa terorisme yang sudah jelas-jelas haram, mereka halalkan. Ini sih bukan cuma ironis, tapi bencana, karithah. Meski ada dua pengurus MUI Bengkulu yang terlibat terorisme, saya tidak membaca atau mendengar komentar Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, yang biasanya rajin sekali komentar. Apa aja biasa dikomentari oleh Pak Anwar Abbas ini? Kadang dia pakai identitas sebagai Wakil Ketua Umum MUI, sering pula pakai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan. Pak Anwar Abbas seperti menggantikan posisi almarhum Tengku Zulkarnain yang rajin mengomentari dan melempar isu. Keduanya dikenal dan diperhatikan karena sama-sama membawa MUI. Tumben nih sekarang Pak Anwar Abbas tidak nongol. Sebelum-sebelumnya, kalau ada Densus 88 menangkap jaringan teroris, langsung komen bahkan nyinyir. Misalnya saat Densus 88 membongkar kotak-kotak amal yang dijadikan sumber pendanaan terorisme, Pak Anwar Abbas nyinyir. Katanya, jangan terlalu sibuk mengambil kotak-kotak amal yang ada. Lebih gawat lagi, Pak Anwar Abbas minta Densus 88 keluar dari tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, untuk mengurusi KKB di Papua. Padahal sudah ada pasukan gabungan di sana, baik dari TNI dan Polri. Kemudian saat mengurus MUI Pusat, Zain An-Najah bersama Farid Oqbah dan Anung Al-Hamad ditangkap Densus 88, Pak Anwar Abbas juga seperti melakukan pembelaan. Kata Pak Anwar Abbas, sepanjang pengetahuan saya yang bersangkutan adalah seorang ulama yang anti dengan tindak kekerasan, tapi kok dia ditangkap oleh Densus 88? Kata Pak Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya tanggal 16 November 2021 yang disebarkan ke wartawan. Pak Anwar Abbas memang rajin bikin rilis, tapi bukan rilis fatwa, tapi rilis komentator berita. Kemudian, Pak Anwar Abbas mengaitkan isu penangkapan Zain An-Najah dengan Presiden Jokowi. Meski pakai strategi yang aman tapi licik dengan mempertanyakan, menafikan tapi sebenarnya ingin mengaitkan isu itu saja. Kata Pak Anwar Abbas, tapi betulkah Presiden Jokowi yang telah memerintahkan penangkapan ini? Saya terus terang tidak yakin dan tidak percaya. Saya tidak yakin Presiden Jokowi akan memerintahkan hal itu. Tulisnya waktu itu. Kalau memang tidak percaya, kenapa sampai bertanya di depan publik kalau tujuannya cuma untuk memframing dan melempar isu kan Pak?
Saya masih ingat ada pelajaran di pondok, ada metode at-tajahul as-Sukrati, berpura-pura bodoh seperti Sokrates. Pura-pura bodoh dan bertanya-tanya, padahal si penanya sudah mengetahui maksud dan kebenarannya. Pura-pura bodoh dengan melemparkan pertanyaan itu tujuannya melibatkan audiens, menarik perhatian audiens. Apakah Pak Anwar Abbas benar-benar bertanya atau mau melempar isu dan membuat framing dengan memakai pertanyaan? Jadi kalau ada pengurus MUI ditangkap lagi kasus terorisme, apakah ini berita yang mengejutkan? Bagi saya sih tidak. Karena polanya kalau ada orang seperti Pak Anwar Abbas dengan posisi yang strategis, maka MUI akan dianggap magnet bagi jaringan terorisme untuk tempat berlindung. Kenapa? Karena ada tokoh MUI yang dikesankan lebih menyerang Densus 88 saat membongkar jaringan terorisme daripada melakukan evaluasi internal, muhasabah. Saya kenal tokoh-tokoh MUI yang sangat anti terorisme dan radikalisme. Tapi mereka sepertinya kalah nyaring dengan Pak Anwar Abbas. Bisa jadi juga kalah posisi strategis. Ketua Umum MUI sendiri, Kiai Haji Miftahul Akhyar, seperti ketiban pulung, kena getahnya saja. Saat Zain An-Najah ditangkap Densus 88, Kiai Miftah yang tampil untuk menolak mengaitkan tindakan Zain An-Najah sebagai cerminan dari pengurus MUI, tapi merupakan tindakan pribadi. Kemudian beliau menegaskan kembali fatwa MUI nomor 3 tahun 2004 yang mengharamkan terorisme dan bom bunuh diri. Untung saja bukan Pak Anwar Abbas yang terus tampil. Bisa-bisa akan terus menyudutkan Densus 88 yang sebenarnya sedang menjalankan tugas negara, menjalankan amanat undang-undang, dan menjalankan fatwa MUI juga. Kalau terorisme itu haram dan bom bunuh diri itu haram. Anehnya kok Pak Anwar Abbas malah menyudutkan Densus 88. Buruk mukanya tapi cermin yang dibelah. Saya sih pesimistis MUI benar-benar bisa bersih dari infiltrasi alias penyusupan alias thagrah, jaringan terorisme dan kelompok radikal kalau Pak Anwar Abbas masih bercokol di MUI dengan posisi yang strategis. Apalagi penyusupan teroris ke MUI sudah dilakukan sejak lama. Ibaratnya ini sudah penyakit menahun, penyakit kronis. Contohnya CA dan RH, pengurus MUI Bengkulu yang ditangkap Densus 88, sudah berbaiat dan terlibat dengan jaringan terorisme Jamaah Islamiyah JI sejak tahun 1999. Bahkan CA, Ketua Komisi Fatwa MUI Bengkulu adalah Ketua JI Cabang Bengkulu yang tugasnya merekrut. CA dan RH mulai aktif di MUI Bengkulu sejak tahun 2005. Bahkan RH pernah menjadi sekjen menurut keterangan Ketua MUI Bengkulu Yul Khamra. Tapi kata Yul Khamra, latar belakang CA dan RH terlibat jaringan terorisme tidak diketahui. Mereka hanya dikenal sebagai juru dakwah saja. Berarti strategi penyusupan yang luar biasa dari kaum teroris itu tidak hanya tidak diketahui identitasnya, tapi bisa mencapai posisi-posisi yang strategis. Karena terlibat terorisme, MUI Bengkulu langsung memecat CA dan RH. Saya apresiasi. Tapi lebih dari itu, yang mesti dilakukan oleh MUI Bengkulu adalah melakukan penyisiran, melakukan investigasi siapa saja dan pihak mana saja yang sudah terpapar ideologi terorisme yang disebarkan oleh dua mantan pengurusnya itu. Apakah mereka berdua selama ini saat menyebarkan ideologi terorisme memanfaatkan lembaga MUI? Nah, ini yang lebih gawat lagi. Padahal MUI sudah punya fatwa bahwa terorisme haram, tapi
punya pengurus komisi fatwa yang terlibat langsung dengan terorisme. Ini pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh MUI kalau benar-benar ingin menyapu bersih terorisme. Seperti fatwanya, bersihkan dulu sapunya. Karena kalau sapu yang kotor tidak akan pernah bisa membersihkan. Halo Pak Anwar Abbas, gimana nih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.